Selamat pagi anak-anak. Apa kabar nih? Sehat ya? Sehat. Eh, Kangen nggak sama Ibu Asima? Ya kangen sama pelajarannya lah ya. Kalau Ibu nggak salah sih ini pertemuan yang ketiga, ya kan? Pertemuan yang ketiga dalam materi dimensi 3. Oke. Oh iya, ini pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua. Eh, Tentunya perkenalan tidak perlu ya Ibu lewatkan ya. Bukunya juga sama, silabusnya sama. Eh, Tinggal kita mengingatkan materi apa sekarang. Kalau proses belajar mengajarnya sama. Nah, kita masuk nih materi apa nih untuk pertemuan hari ini. Kalau yang pertemuan kemarin baru pengertiannya, baru kedudukannya, maka untuk pertemuan hari ini kita akan memahami jarak titik dengan titik, jarak titik dengan garis. Ya, untuk satu pertemuan ini kita harus memahami tentang jarak titik dengan titik, jarak titik dengan garis, serta cara menentukannya, ya, cara menentukan jaraknya. Nanti pertemuan berikutnya itu yang ketiga dan keempat, pertemuan berikutnya selanjutnya itu baru yang kelima dan keenam, ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan 1, 2, 3, 4 kita bisa ulangan atau ulangan harian, penilaian harian. Nanti baru 5, 6 ulangan harian yang kedua, nanti baru di rata-rata nilainya ya. Nah, karena mudah-mudahan bagus-bagus ya. Nah, kita masuklah ke yang pertama tadi, jarak titik dengan titik di dalam ruang. Semua yang kita bahas di sini adalah dalam ruang, karena sesuai dengan judulnya di atas itu adalah dimensi 3. Oke. Bagaimana caranya untuk menentukan jarak titik di dalam ruang? Sebelum kita menentukan jaraknya, jika perlu diketahui dua titik dalam ruang yang berbeda posisi, dua titik yang berbeda posisi itu maksudnya bukan dua titik yang berimpit ya. Jadi dua titik dalam ruang yang berbeda posisi akan terletak pada satu garis. Kalau ditarik garis dari dua titik itu berarti satu garis, maka jarak kedua titik tersebut sama dengan panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Jaraknya adalah panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, untuk menentukan jarak kedua titik tersebut, terlebih dahulu, apa yang kita lakukan terlebih dahulu? Yaitu menetapkan satu bidang tempat kedua titik tersebut berada, atau bidang yang melalui kedua titik tersebut, ya. Jadi kita hubungkan kedua titik dengan sebuah garis dan carilah panjang garis tersebut dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada di dalam bidang. Ulangi ya. Setelah kita hubungkan dua titik tersebut menjadi sebuah garis, kemudian kita tentukan bidang di mana garis tersebut terletak, ya. Nanti setelah dapat bidangnya, maka carilah panjang garis tersebut dengan manfaatkan unsur-unsur yang ada di dalam bidang, gitu ya. Untuk lebih paham enggak anak-anak? Jarak titik ke titik, paham ya? Oke, nih kita lihat dulu nih ya. Contoh jarak titik ke titik. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H, ya, dengan panjang rusuknya 4 cm ya. Kemudian ada titik P di tengah-tengah garis GH, ya, di tengah-tengah. Berarti kalau di tengah, seandainya kita butuh berapa panjang HP atau PG, itu berarti sama dengan, ya, setengah dari 4 sama dengan 2 cm ya. Oke, pertanyaannya adalah titik P adalah titik tengah, sehingga tentukanlah jarak titik A ke P.
gitu ya. Jarak dari A ke P, atau berapa panjang AP, kira-kira gitu ya. Kalau hanya ditanya yang mana jaraknya, ya tinggal ditarik garis dari A ke P. Nah, untuk menentukan nilai berapa jaraknya, seperti dijelaskan tadi di slide sebelumnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cari bidang. Cari bidang yang dilalui oleh garis tersebut, atau bidang yang melalui garis tersebut. Ya, bisa dibolak-balik lah. Jadi misalnya nih, kalau saya tanya garis EP, bidangnya apa anak-anak? EP berarti boleh bidang EPH atau EFGH, ya kan? Di bidang alas. Paham gak tuh? Kalau yang saya tanya garis EP, ya, paham? Bidangnya iya EPH segitiga, atau kita kalau nggak perlu segitiga, buatkan aja bidang 4-nya ini nih, perseginya ini nih, bujur sangkar atau persegi EFGH, ya kan? Sama ya. Oke, langsung aja nih. Kita misalnya berapa nih panjang EP? Anak-anak kan sudah belajar segitiga Pascal ya. Kuadrat sisi miring. Siapa yang masih ingat? Ayo. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi kuadrat sisi miring ini AP kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Saya ulangi ya, dalam bahasa Indonesia tadi kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya kan yang dua ini nih. Iya, kuadrat sisi miring yang ini dikuadratin gitu maksudnya ya. Oke. Untuk apa kita cari dulu nih panjang EP? Karena tadi yang ditanya jarak titik P, jarak titik A ke P, jarak titik A ke P, karena yang ditanya jarak titik A ke P, berarti bidangnya harus bidang mana? Ayo, A, P, H, boleh dong? A, P, H boleh ya, bidang itu ya, nih A, P, H. Kalau APH, siku-sikunya di H. Boleh bidang lain, yang penting dilalui. Misalnya nih, A, P, E. Boleh kan? APE. Kalau APE, siku-sikunya di mana? Di E. Iya. Kalau untuk menentukan berapa jaraknya, maka harus menentukan unsur-unsur pendukung tadi ya. Iya, unsur-unsur apa yang kita gunakan nih? Jadi kita perhatikan dulu segitiga APE. APE yang ada di bidang atas persegi ya. Nah, karena tadi P di tengah-tengah HG, berarti panjang HG 2, panjang EH 4, maka panjang EP sama dengan berapa panjang EP? Nih, EP kalau segitiga EHP siku-siku di H, berarti kan sisi miringnya adalah EP ya kan? EP kuadrat sama dengan EH kuadrat ditambah HP kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 2 kuadrat ya. Sama dengan 16 tambah 4 sama dengan 20. Karena ini tadi masih kuadrat, maka panjang EP-nya sama dengan akar 20. Biasanya disederhanakan ya. Sederhanakan dalam bentuk akar. Udah pernah belajar ya? Yalah, kelas 10. Menyederhanakan bentuk akar. Jadi 2 akar 5. Setelah dapat panjang EP 2 akar 5, ini panjang EP 2 akar 5. Tadi karena kita mau mencari titik A ke P, dan kita lukiskan bidangnya AEP, saya pindahkan ke bidang datar, ke sini nih segitiganya AEP, maka siku-siku sekarang di E,
Sedangkan EP tadi sudah dapat 2 akar 5. AE itu rusuknya yaitu 4. Dan AP pakai konsep teorema Pitagoras juga. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi AP kuadrat sama dengan AE kuadrat tambah EP kuadrat sama dengan tadi AE-nya 4, EP-nya 2 akar 5 kuadrat sama dengan 16 ditambah 2 akar 5 kuadrat 20 ya. 2 kuadrat 4, akar 5 kuadrat 5, 4 kali 5 20. Maka jawabnya 36. Itu masih AP kuadrat. Maka AP-nya akar 36 sama dengan 6. Paham nggak sampai situ? Jadi kalau ditanya berapa jarak AP, ya ini jawabannya 6. Jarak AP yaitu panjang AP-nya berapa. Ya, udah tahu ya langkah-langkahnya tadi? Oke. Kita lanjut. Yang kedua, jarak titik ke garis. Kalau tadi titik ke titik sudah paham. Sekarang jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis tentunya tetap dalam ruang ya. Misalkan sebuah titik terletak di luar garis ya. Misalkan sebuah titik kedudukannya ini titik itu di luar garis G. Nih ya, ini garis G. Seperti gambar berikut ini. Dari titik B dapat ditarik sebuah garis yang tegak lurus dengan garis G. Misalkan garis tersebut memotong garis G di titik C. Ini dia nih. Garis yang ini ditarik, memotong di titik C. Tapi ingat, garis BC tegak lurus dengan garis G. Maka jarak titik B ke garis G itu sama dengan panjang segmen garis yang ini nih. Ini nih segmen garis atau ruas garis ya. Ruas garis BC. Itu baru jaraknya ya, kita belum menghitung nilainya ya. Oke. Nah, sekarang untuk menghitung nilainya, kita misalkanlah akan menentukan jarak titik B dengan garis G. Penentuannya itu dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan bidangnya. Bidang yang di mana titik B dan garis G itu berada. Atau boleh diganti bahasanya, menentukan bidang yang dilalui titik B dan garis G. Jadi ada bidang dilalui titik B dan dilalui garis G. Nah, kemudian setelah dapat bidangnya, kemudian menentukan satu garis yang melalui titik B dan tegak lurus garis G. Itu selanjutnya gunakan unsur-unsur yang terdapat pada bidangnya. Jadi setelah dapat bidangnya, maka untuk menentukan jaraknya ya hampir sama dengan yang tadi. Jarak titik ke titik. Setelah dapat bidangnya, kita gunakan unsur-unsur yang terdapat pada bidang. Ya, apakah nanti dia berlaku Pitagoras atau mungkin sifat-sifat atau konsep yang lain ya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Contoh menentukan jarak titik ke garis. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Yang ditanya, ini ada 3 pertanyaan nih, buka sini. Semuanya tentang jarak titik ke garis, tapi beda bangunnya ya, beda bidangnya. Yang pertama, jarak H ke garis AC. Jadi di sini ada H nih ya kan? Di sisi atas, jarak H ke garis AC. AC itu diagonal alas. AC. Kalau kita menentukan jaraknya, langkah pertama kita buatkan bidangnya. Bidang yang dilalui oleh garis dan titik. Jadi dilalui oleh garis AC dan dilalui juga oleh titik H. Nah, yang mana bidangnya? Coba yuk, nih AC kita sambung aja ke H, ya kan? Tuh, dari H ke A.
bidangnya ACH. Sambung juga ke sini kan. Nah, itu berarti segitiga ya. Jadilah dia segitiga apa? Segitiga A, H, C, AC. Atau ACH boleh. ACH ya, sesuai dengan alfabet ya. Urutan alfabet atau abjad. Pembelajaran sebelumnya Ibu kan udah ingatkan bahwa anak-anak harus menuliskan semua rumus-rumus yang berhubungan dengan kubus. Apa aja, ada diagonal sisi, ada diagonal ruang, ada luas permukaan, ada volume dan lain-lain. Yang mana diantara tadi yang kita pakai untuk ini? Tuh, yaitu AC. AC itu kan diagonal sisi. AH diagonal sisi juga, tapi sisi yang di samping kiri, atau ADHE. Nah, itu sisi yang di samping itu diagonal sisinya AH atau DE. Kan itu sama panjang. Karena ini kubus, semua bidang sisinya sama yang berbentuk persegi, berarti diagonal sisinya juga sama panjang, yaitu 8 akar 2. Biasanya kalau di kelas 10 jika rusuknya R, maka diagonal sisinya R akar 2 gitu ya. Pasti itu disuruh hafalkan ya, R akar 2. Jadi langsung nih, maka panjang AC dengan AH dengan CH itu sama dengan 8 akar 2 ya. Oke. Karena yang ditanya jarak H ke AC, H ke garis AC. Ini H, di sini garis AC. Maka carilah, buatkanlah garis dari H kan gitu ya, dari H tegak lurus ke garis AC, ya kan? Kan gitu tadi langkah sebelumnya. Jadi tarik garis dari H ke garis AC. Berarti karena ini tadi segitiga sama sisi karena ketiga sisinya sama ya. Maka kalau ditarik garis dari H ke tengah-tengah garis AC, ke tengah-tengahnya di sini, itu pasti tegak lurus ya. Tegak lurus, karena kan ini ibaratnya ini sama kaki nih, bahwa AC sama dengan HC. Jadi kalau ini kakinya sama, biasanya ditarik garis ke sini nih. Ini namanya garis, ada istilah lainnya nih anak-anak, garis berat ya. Disebut garis berat karena membagi dua sisi di depannya ya. Definisi garis berat kan itu ya. Ya, jadi ini dicari juga pakai Pitagoras. Nih dia nih. Jadi panjang dari H ke sini nih, ke tengah-tengah AC sama dengan akar dari HC kuadrat ya, HC kuadrat dikurangi yang tengah-tengahnya ini tadi, di tengah-tengah AC. Jadi kalau yang ini ke sini 8 akar 2, maka setengahnya 4 akar 2 ya. Iya, jadi yang ini 8 akar 2 dikuadratin 128, 4 akar 2 dikuadratin 32, setelah dikurangkan hasilnya 36. Akar 36 sama dengan berapa? Ayo, 16 kali 6, berarti akar 16 4 akar 6 gitu ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya ke contoh soal yang kedua. Jarak C ke garis AG. AG, ingat nggak tadi AG? AG itu diagonal ruang. Kalau diagonal ruang rumusnya, yo dicatat nggak? Kalau rusuknya R, diagonal ruangnya R akar 3. Ulangi ya, kalau diagonal sisinya R akar 2. Kalau diagonal ruangnya R akar 3. Itu sebenarnya dijabarin dari teorema Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Ya, tapi supaya nggak setiap soal harus menggunakan teorema Pitagoras, bolak-balik menggunakan jumlah kuadrat sisi sikunya sama dengan kuadrat sisi miring. Ada baiknya kalau memang kita bisa mempermudah
atau mengurangi isi otak kita supaya nggak terlalu penuh dengan rumus-rumus, ya kita singkat-singkat aja. Jadi kalau tadi rusuknya R, kita ulangi, maka diagonal sisinya R akar 2, diagonal ruangnya R akar 3, volumenya R pangkat 3, luas permukaannya 6R kuadrat, ya kan? Luas bidang diagonal R kuadrat akar 2. Yuk, kalian susunlah itu ya, rumus-rumus itu. Nah, kita kembali ke soal. Semangat ya. Ya, masih semangat lah. Jarak C ke AG, berapa jarak C ke garis AG gitu ya. Ini beda dengan contoh pertama. Kalau contoh pertama kan tadi segitiganya segitiga sama sisi. Nah, kalau yang ini setelah kita buatkan bidangnya yang melalui C dan garis AG, maka dia terjadi segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Ayo, dilihat gambarnya. Siku-sikunya di C, ya kan? Ya. Sedangkan panjang AC itu kan tadi AC diagonal sisi alas ya. Rumusnya tadi R akar 2. Maka langsung aja nih, karena rusuknya 8 ya 8 akar 2. Sedangkan AG itu kan namanya diagonal ruang. Anak-anak masih ingat nggak kenapa disebut diagonal ruang? Garis yang menghubungkan dua rusuk yang berhadapan di dalam ruang itu disebut diagonal ruang. Udah dicatat belum? Ulangi ya. Diagonal ruang itu adalah garis yang menghubungkan dua rusuk yang berhadapan di dalam ruang. Jadi berhadapannya di dalam ruang, bukan di dalam bidang. Kalau alasnya A, B, C, D itu bidang. A berhadapan dengan C. Sambil didengerin, boleh sambil dibuat coret-coretannya, supaya kamu sambil mendengarkan, sambil berpikir, sambil tuliskan, ya. Ya, itu pasti lebih banyak diserap otak kita ya. Ya, jadi ulangi, kalau bidangnya A, B, C, D itu kan bidang. Yaitu A berhadapan dengan C, B berhadapan dengan D. Tapi kalau di dalam ruang A, B, C, D, E, F, G, H, A berhadapan dengan G, C berhadapan dengan H, ya kan? Ya, jadi kalau disambung A dengan G, B dengan H, itu karena berhadap-hadapan di dalam ruang, itu namanya diagonal ruang. Maka kalau ditanyakan berapa panjangnya, itu otomatis menggunakan rumus yang sudah ada langsung R akar 3. R akar 3 karena rusuk kubus di sini tadi 8, maka panjang diagonal rusuk AG adalah 8 akar 3. Ibu nggak tuliskan lagi di sini. Langsung aja ya. Oke. Nah, sedangkan panjang CG kan itu rusuk sendiri ya, rusuk kubusnya ya 8. Oke, ini harus fokus nih, dengerin Ibu, karena nggak semua Ibu tuliskan di sini. Ingat nggak menghitung luas segitiga anak-anak? Menghitung luas segitiga itu biasanya anak langsung jawab, oh ya Bu, alas kali tinggi bagi 2. Atau apa? Setengah alas kali tinggi. Nah, itu sama-sama benar. Tapi itu kan hanya berlaku kalau segitiganya siku-siku ya anak-anak. Ya kan ada alasnya, ada tingginya. Alas kan harus tegak lurus. Alas itu harus tegak lurus anak-anak. Kalau ini alas, ini harus tegak lurus. Baru ini boleh alas ini tinggi. Atau kalau ini alas, ini tinggi. Kalau dia miring gini nggak boleh ya. Karena nggak ada mengukur tinggi itu bisa miring ya. Alas dengan tinggi itu harus tegak lurus. Oke, jadi menggunakan rumus luas alas segitiga sama dengan alas kali tinggi dibagi 2, itu ingat ya, itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Kalau nanti segitiga sembarang, ya harus cari tingginya lagi. Atau ada pakai rumus aturan sinus setengah kali 2 sisi dikali sinus sudut yang diapitnya. Ya, dibuka lagi catatannya ya. Karena itu sudah dikasih di kelas 11. Jadi ada 3 rumus untuk menentukan luas sebuah segitiga.
Yang kita pakai di sini kebetulan yang sederhana, yang sudah kamu pelajari dari sejak kelas 4 SD kalau nggak salah ya. Bahwa menghitung luas segitiga adalah alas kali tinggi. Kita pakai konsep itu ke sini nih, jadi sangat gampang. Kalian amati segitiga ABC, ACG ini siku-siku tadi di C ya. Nah, kalau siku-siku di C berarti alasnya boleh dong AC. Kalau yang jadi alas AC tingginya yang mana? Yang mana? AG. Itu tinggi. Kan miring. Berarti yang mana? Nah, itu dia tuh. Ada tuh yang jawab tuh pasti. CG itu tingginya. Ini ya tingginya ya, kalau ini alasnya. Sekarang saya tanya. Kalau ini AG jadi alas, boleh dong. Asalkan tingginya yang mana? Yang mana? Kalau ini alas nih AG, boleh nggak CG ini jadi tinggi? Kan ini nggak tegak lurus dengan ini ya kan? Atau boleh nggak CA jadi tinggi? Kan miring. Oke, berarti yang mana? Nah, ini lihat ya. Jadi, kalau segitiga ACG, siku-siku tadi di sudut C, dan karena yang ditanya jarak C ke garis AG, berarti ini C ke garis AG ini harus tegak lurus dong. Seperti contoh pertama tadi. Iya, harus tegak lurus ya, berarti tegak lurus juga nih. Dari C ke sana ya. Maka kalau alasnya AG, berarti ini tingginya dong nih. Segmen garis yang ini nih dari C yang tegak lurus dengan AG ya. Ya kan? Oke. Karena ini segitiganya sama, itu juga tetap segitiga ACG. Kalau ini alas AC, tingginya CG. Berarti kalau yang ini alas AG, tingginya dari C ke sana ya. Ya. Maka yuk tadi kalau AG tadi 8 akar 3 ya kan? Kali tingginya kita misalkan lah ini nih tingginya dari sini ke dari C ke garis AG, ulangi ya. Kalau alasnya AG maka jarak C ke garis AG itu kita misalkan D kecil ya. D kecil karena biasanya kalau jarak itu dikasih lambang D ya. Ya, jadi yang ini D. Ini ya, 8 akar 3 kali D dibagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Sama dengan AC. AC kan tadi diagonal sisi, yaitu 8 akar 2. Kali CG. CG itu kan rusuk kubus. Tadi rusuknya 8 ya. Ya, jadi 8 akar 2 kali 2. Semuanya dibagi 2 karena tadi luas alas sama dengan alas kali tinggi bagi 2 ya. Sama-sama alas kali tinggi bagi 2. Nih, sama-sama dibagi 2 atau sama-sama dikali 2 ruas kiri ruas kanan. Maka 8 akar 3D sama dengan 8 akar 2 kali 8. Kamu tinggal menghitung sendiri. Boleh kedua ruas dicoret. Dibagi yang sama ya, bukan dicoret. Kedua ruas dibagi 8. Maka D-nya sama dengan 8 akar 2 per akar 3. Dikali apa nih nak? Dirasionalkan ya? Masih ingat nggak pelajaran kelas 10 dirasionalkan? 8 akar 2 per akar 3 masing-masing dikali akar 3 per akar 3. Jadilah 8 akar 6. Ya kan? Paham ya? Oke. Anak-anak, biasanya soal-soal di apa ya namanya ya, kalau dulu masih ada ujian nasional, kalau kalian kan nggak ada lagi ujian nasional, langsung persiapan dengan UTBK. Nah, jadi kita fokus ke arah UTBK. Biasanya kalau menentukan jarak titik ke garis itu jarang yang dikeluarkan yang pertama dan kedua tadi, jarang ya. Tapi kalau misalnya setingkat UTBK dikasih yang bentuk ketiga ini. Jadi jarak titik ke garis sebenarnya konsepnya yang kalian harus pahami ada 3. Yang tadi penggunaan teorema Pythagoras, yang kedua menggunakan konsep luas, dan yang ketiga ini nih. Yang ketiga ini kalau ditanya jarak C ke garis AP.
api. Kita ulangi ya. Kita ulangi tadi. Kalau ditanya P-nya di mana tadi anak-anak? P tengah-tengah HG di sini nih. P tengah-tengah HG. Yang ditanya jarak C ke garis AP. Ayo kita kembali ke slide-nya. Jarak C ke garis AP. Nah, kamu amati di gambar. Kalau ditanya jarak C ke garis AP, AP itu bukan diagonal ya? Ya kan? Karena P-nya kan tadi tengah-tengah HG. Ya, jadi kalau AC bisa dicari. AC itu diagonal sisi 8/2. Sedangkan CP harus dicari dulu, ya kan? Buat bidangnya. Cari. Terus nanti carilah panjang AP. Bidang mana yang kamu lukiskan. Nah, untuk itu baru nanti kamu gunakan apa nih untuk menjawab jarak C ke garis AP. Setelah kita buat bidangnya, bidang yang dilalui garis AP dan titik C adalah segitiga ACP. Jika anak-anak nanti membuat bidangnya persegi atau persegi panjang, silakan coba, siapa tahu lebih mudah, ya kan? Menggunakan konsep-konsep yang kalian sudah pernah pelajari tentunya, ya kan? Iyalah, kalau dipelajari diingat ya anak-anak. Kalau pelupa, sering lupa kayak ibu karena udah tua, dicatat, nanti baru dibawa catatannya ya, dibaca-baca ulang. Jangan udah cepat lupa, nggak mau nyatat, ya, jangan merugikan diri sendiri. Oke, untuk contoh yang ketiga ini, Ibu kasih bocoran sedikit ya. Kalau kita menggunakan segitiga, berarti kita harus menggunakan aturan sinus dan kosinus pelajaran kelas 10 ya. Tapi kalau nanti kalian buat bidangnya mungkin jajaran persegi panjang, mungkin konsep kesebangunan, silakan dicoba-coba anak-anak. Ini tugas anak-anak. Setelah nanti selesai pembelajaran ini, kalian masih ada waktu sebelum pelajaran berikutnya. Kalian diskusikan dengan teman dekatnya atau diskusi jarak jauh. Silakan lomba cepat. Ibu kasih bonus. Jadi kalau pelajaran ibu ya, biar tahu anak-anak ya, pelajaran Bu Hasima, penilaian Bu Hasima tidak hanya berdasarkan di kertas ulangan harian, kertas enggak ya. Seandainya kita pembelajarannya tatap muka langsung di kelas, itu ibu lebih cenderung menilai pada saat proses pembelajaran. Jadi ibu coba nih untuk PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini, ada tambahan-tambahan khusus untuk orang-orang yang mengikuti dengan tekun. Dia harus mengikuti dari awal, dia mungkin harus membaca dari rumah supaya dia bisa nyambung, karena kalaupun bisa tapi lama, kagak ada bonus tambahan, kagak ada poin. Tapi ibu kasih kesempatan nih untuk mendapat nilai lebih dari temannya. Nih, 5 orang yang tercepat langsung WA ke ibu ya. Di foto kerjaannya, ketulisan tangan. Jadi ketahuan nanti kalau temannya foto-foto kirim-kiriman sama, ibu tidak nilai. Jadi kalau kamu mau dapat poin, kerjakan segera. Setelah yakin, di post, dikirim ke WA. Nanti 5 yang tercepat yang duluan WA-nya sampai ke ibu dapat poin tambahan. Ya, mudah-mudahan untuk hadiah-hadiah untuk yang cita-cita yang tinggi, yang pengen masuk undangan atau yang ya pokoknya mendapat nilai lebih lah ya. Itu salah satu cara untuk menambah-nambah nilai ya anak-anak. Mudah-mudahan cepat-cepat ya habis ini ya. Oke. Untuk oleh-oleh, ya kan, kalau kita habis jalan-jalan oleh-oleh ya anak-anak, anggap aja tadi habis jalan-jalan, ya kan, habis nyantai-nyantai, itu dapat ilmu. Nah, ibu kasih oleh-oleh, kalau bahasa dulu PR ya kan. Kalau dulu kan tiada hari-hari tanpa PR. Itu konsep yang harus kita anggap jadi apa? Kebiasaan. Ya kayaknya nggak enak kalau pulang nggak bawa oleh-oleh gitu ya. Ya nggak enak kayaknya kalau pulang nggak ada PR gitu ya. Ya, nanti langsung jalan-jalan ke mall, ada PR. Nah, nggak ada. Wah, langsung jalan-jalan. Jadi,
saya kasih oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya dari buku penunjang itu loh, yang PKS halaman 26, latihan uji kompetensi 1 nomor 2 dan 3. 3 soal lagi, halaman 28, look, latihan uji kompetensi 2 nomor 1, 3 dan 5. Tidak terlalu banyak, 5 aja cukup. Kerjakan dengan ikhlas, dengan serius, usahakan benar, ya kan? Ya, nanti baru kita pikirkan dulu ini cara mengumpulkan tugas ini, apakah nanti dikirim ke email ibu, ya nanti dulu ya, kita bahas dulu dengan teman-teman guru-guru yang lain. Sekian dan terima kasih anak-anak. Kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya. Kalau ada yang salah-salah menurut anak-anak, yang menjelaskan ada kesalahan atau yang berbeda pendapat, silakan bertanya. Ya kan guru nggak pasti benar, ya kan? Iya, anak-anak yang lebih teliti boleh bertanya, boleh telepon, boleh WA. Anak-anak, sebelum kita berpisah, sebaiknya ibu kasih tahu materi untuk pembelajaran berikutnya, karena kalau dibaca duluan pasti lebih paham. Boleh dibaca. Jadi saya kasih tahu ya materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu jarak titik dengan bidang dan jarak 2 garis yang sejajar. Jadi yang ditanya jarak 2 garis yang sejajar aja, ya. Jarak 2 titik, jarak titik dan bidang. Jarak titik dan bidang dan jarak 2 garis yang sejajar. Dibaca di bukunya ada, di buku yang dari kementerian ada, yang dari PKS ada. Silakan cari buku-buku yang lain juga ya. Oke. Sekian dan terima kasih anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Dadah, selamat pagi.